Ya, mitra-mitra NASA, sahabat-sahabat NASA, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, saya sekarang di daerah mana tadi Pak? Desa Lasem, Desa Lasem, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik. Saya mewawancarai Pak Muhammad Muhid. Beliau sudah menggunakan produk NASA ini hampir kurang lebih 10 tahun ya. Ya. Dan ini adalah lahan beliau yang kurang lebih sekitar 4.000 meter. Mungkin Bapak bisa mengenalkan diri. Ya. Yeah. Nama saya Muhammad Muhid dari Desa Lasem, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik. Ya, ini luasnya berapa tadi Pak? 4.000 meter persegi Pak. Bapak sudah menggunakan produk NASA ini selama? Selama sudah 10 tahun. 10 tahun. Dulu yang pertama awal-awal pakainya apa? Ya, kalau dulu pertama itu masih pakai pupuk kimia seperti urea, kemudian Ponska. Terus kemudian yang pakai NASA di awal-awal pakai apa? Pakai NASA di awal-awal pakai Super NASA. Super NASA ya, ini kameranya Ya. di sana ya Pak ya. Kemudian kalau yang sekarang ini pakainya apa saja Pak? Yang sekarang ini pakai granul NASA. Granul? Granul NASA. Apalagi? Granul NASA, VOC NASA, kemudian Grand Star NASA. Green Star. Grand Star. Oh, okay. Ya. Grand Star, kemudian hormonik, ya. Kemudian yang untuk pencegahan hama dan penyakit itu pakai BVR dan Korin. Kemudian awal tanam itu saya kasih Glio. Oh gitu. Ya. Kira-kira apa Pak keuntungannya kok sampai 10 tahun Bapak pakai produk NASA ini? Ya, keuntungan saya itu pertama itu ingin makan itu tidak ada kandungan racun Pak. Jadi untuk menjaga kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, itu yang utama itu saya ingin berusaha itu tanpa menggunakan pestisida. Kemudian tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi sekarang udah banyak dikurangi ya Pak pupuk kimianya? Ya, saya mulai sudah 7 tahun tanpa menggunakan pestisida sama sekali. Tanpa pestisida ya. Sama sekali selama 7 tahun? Iya, hanya menggunakan gitu. agensi hayati dari NASA. Wow, iya keren. Kalau produksinya gimana Pak? Kalau nggak pakai pestisida kimia berarti mungkin ada hamanya atau gimana produksinya jadi turun Pak? Ini 4.000 meter ya, keluar berapa? 4.000 meter dapat 4 ton Pak. 4 ton. Nah kalau yang nggak pakai NASA? Hanya 3 ton, 2 ton setengah. Hanya 2 ton, 3 ton setengah. Separuhnya ada? Hampir separuhnya. Selain itu apa yang Bapak lihat dari sepanjang perjalanan 10 tahun ini dengan menggunakan produk NASA Pak? Itu saya berusaha tani itu merasa sangat tidak ada beban seperti hama dan penyakit. Kemudian masalah pertumbuhan itu tetap stabil dan hasil itu tidak naik turun Pak, hampir musim kemarau, musim penghujan itu hampir standar. Oh, jadi rata gitu aja ya Pak ya? Hampir rata. Tapi kalau lihat teman-teman Bapak, sekitar Bapak kayaknya masih banyak yang belum pakai ya? Iya, rata-rata yang belum pakai Pak. Kalau musim penghujan itu biasanya turun itu separuh. Jadi kalau dapat 1 hektar itu dapat 5 ton, 6 ton itu paling kalau musim penghujan dapat 3 ton. Wow begitu, jadi ada terjadi selisih yang tidak menggunakan produk NASA, sementara yang rutin menggunakan dengan produk NASA tidak terjadi selisih lah kira-kira seperti itu ya Pak ya. Nah kalau untuk hama penyakitnya Bapak sendiri kan nggak pakai pestisida kimia, sementara sekitar Bapak kan masih pakai pestisida kimia kan Pak? Kira-kira gimana itu Pak? Secara teori katanya seperti PPL. Kalau ada istilahnya tetangga yang panen yang pakai pestisida kimia itu katanya menular, tapi ternyata dalam sistem menurut keyakinan saya itu tidak ada istilahnya migran, perpindahan hama dan penyakit, karena saya itu paham saya itu kalau sudah di tanaman itu banyak agensi hayati, saya kira itu semua
penyakit hama masuk itu tidak berani. Jadi banyak musuh yang di situ mungkin masuk sudah mati, Pak. Oh, begitu ya. Jadi nggak kebal lagi karena di sini kan mungkin sampai kekebalannya itu di hama penyakitnya mulai berkurang gitu ya kira-kira ya. Nah, ini saya pengen tanya nih Mak, lebih detail lagi tentang teknisnya bagaimana Bapak budidaya, tapi kan ini sudah umur 43 ya. Iya. Nah, biasanya kalau Bapak menggunakan produk NASA mulai dari awal apa saja, Pak? Kalau dari awal itu pakai Glio, Pak. Jadi Glio itu saya campur dengan pupuk kandang, saya istilahnya saya fermentasi. Karena kalau menggunakan Glio itu kan terlalu banyak dosisnya, Pak. Jadi saya kembangkan dulu 2 minggu, saya campur dengan pupuk organik. Akhirnya setelah ada kelihatan jamur itu sudah pertumbuhannya banyak, akhirnya baru mau disebar. tanam baru saya sebar. Oke, terus kemudian apa lagi? Kemudian setelah itu saya kasih granul. Berapa itu, Pak? Itu ini saya itu menggunakan memang dosisnya, Pak. Daripada perusahaan saya itu menggunakan lebih tinggi. Berapa Karena tuh? apa? Saya menggunakan itu 60 kilo, Pak, dalam luasan 400. Iya. 4.000. Kenapa ya, Pak? Karena gini, Pak, kalau dalam hati saya, kalau bisa itu sudah meninggalkan pupuk kimia sama sekali. Karena pupuk kimia sekarang juga teman-teman itu banyak mengeluh, cari juga sulit, pupuk subsidi sulit, beli pun juga nggak ada barangnya. Oh, gitu. Jadi kalau bisa itu bisa meninggalkan pupuk kimia. Oke. Kemudian setelah dari granul, perlakuannya apa lagi, Pak? Setelah dari granul nanti Umur berapa disemprot? Kalau musim kemarau umur 20 hari sudah saya semprot. Tapi kalau musim penghujan ini baru umur 1 bulan baru saya semprot, Pak. Oke, dosisnya? Dosisnya saya pakai kalau Grand Star itu saya tambah dengan hormonik itu 3 tutup. Bentar. Kalau musim 1 bulan, kalau musim kemarau itu saya menggunakan pupuk, saya semprot itu umur 20 hari. Kalau musim penghujan saya memakai pupuk semprot VOC NASA atau Grand Star itu umur 1 bulan. Itu dosisnya berapa? Dosisnya untuk Grand Star itu saya Iya, lanjut aja, lanjut. Kalau ya, Grand Star ini itu granulnya saya tambah. Oh, ini POC sama hormon juga pakai. Oh, ini Green Star juga pakai. Iya. Jadi 3 ini dipakai ya, Pak? Saya itu Iya. Jadi gimana nih caranya, Pak? Ini di awal tanam tadi 6 sak. Kemudian semprotnya pakai apa ini? Pakai ini, Pak. Ya. Kalau saya itu pakai Green Star ini 1 tangki, itu saya kasih 1 saset, kemudian saya tambah hormonik 3 tutup. 3 Terus tutup. POC-nya pakai? Kalau VOC NASA itu saya hanya pakai hormonik VOC NASA pakai 10 tutup, kemudian hormoniknya pakai 3 tutup. Terus nyemprotnya tadi 15 hari kalau musim kemarau, sebulan kalau musim hujan. Itu yang pertama. Yang kedua kebalik ya? Iya. Kebalik. Kalau yang penyemprotan keduanya kapan? Kan gini, Pak, kalau musim kemarau panennya itu maju. Jadi kalau musim kemarau 90 hari bisa panen, kalau musim penghujan itu bisa 110 hari panen. Jadi cara penyemprotan dan pemupukan itu saya undur 20 hari. Gitu. Jadi kapan tuh, Pak? Ya, kalau itu, Pak, kalau musim kemarau itu 20 hari sudah pakai semprotan. Kalau musim penghujan dalam waktu 1 bulan baru pakai semprot. Itu yang semprot pertama. Yang semprot kedua? Ya 2 minggu sekali, Pak. Berarti 14 hari sekali. Ya. Yang semprot ketiga? Ya, yang semprot ketiga itu 2 minggu sekali juga. Ada lagi semprot yang keempat nggak? Yang keempat itu mau Primordia, Pak. Mau keluar Malai itu saya semprot. Dosisnya sama? Dosisnya ya saya kurangi ini, Pak, VOC NASA-nya. Tapi hormoniknya tetap. Kemudian semprot kelima ada, Pak? Semprot kelima itu kalau padi sudah mulai dingkluk itu, Pak, sudah berisi semua, itu baru saya semprot untuk mengisi buah itu tambah penuh isinya gitu, Pak. Baik, tadi ceritanya adalah ini di awal tanam ya kurang lebih. Kemudian glionya di awal tanam sebelumnya lagi.
kemudian semprot dengan POC NASA dan hormon ini, Ya. ataupun Greenstar dengan 3 tutup tadi ya. Kemudian semprot pertama, kedua, ketiga, dan keempat serta kelima. Jadi 5 kali semprot. Iya. Kira-kira kalau boleh tahu berapa nih Pak? Berapa yang sudah dikeluarkan untuk produk NASA selama beberapa terakhir ini aja lah. Terakhir ini. Ya. Ini kalau green ini pupuk granulnya 60 kilo. 60 kilo itu berarti rata-rata 6 sak. Ini habisnya berapa? Ini habisnya baru 1 kali Pak. Saya semprot. Bukan yang selama 1 musim itu loh Pak. Selama 1 musim itu habisnya berapa kalau pakai Greenstar? Itu kan selang-seling Pak saya pakai itu. Habisnya Jadi berapa? habisnya itu hanya ini Pak 6 saset. 6 saset. Ya berarti 3 pak gitu. 3 pak. Ya, kemudian untuk harmoniknya habis berapa? Harmonik 1 kira-kira? botol ini. Kemudian Kalau VOC NASA habis 3. oke, 3, 1, 3 ya, 3. kurang lebih. Kemudian ini 6 sak. Bisa dihitung sendiri ya teman-teman ya. Oke, kemudian keuntungan apa lagi Pak yang Bapak dapatkan Pak selain yang sudah diceritakan? Nah, keuntungannya itu berasnya itu rasanya itu lebih enak Pak. Jadi kalau dipakai kimia itu kadang-kadang 1 hari 1 malam itu sudah rasanya tidak enak. Tapi kalau pakai NASA ini masih bertahan. Umpama 1 hari tidak disimpan di Magicom atau itu bisa bertahan. Ya. Dan rasanya enak sekali. Enak ya, beda dengan yang nggak pakai ya. Beda. Jadi harganya kalau dijual sama atau beda Wah, Pak? ini kalau sama Pak. Tapi orang bisa membedakan kalau ini pasti beras dari NASA gitu ya. Iya. Ya kalau saya memang buah itu lebih mahal Pak karena lebih awet. Tapi kalau beras itu di sini kan masih sulit Pak. Mengatakan ini beras bagus, orang-orang itu belinya mintanya yang murah Pak, kan susah. Iya, mungkin belum pasarnya, kecuali Belum kalau pasarnya yang orang-orang yang orang-orang mungkin NASA bisa ngordinir beras NASA umpama gitu ya. Iya. Nanti kita anu ya Pak ya, teman-teman semua, biar bagaimanapun barangkali pasar kita mungkin sedikit ditingkatkan ke pasar yang lebih baik. Ya, mungkin ada pesan atau kesan kepada teman-teman petani di seluruh Indonesia Pak, silakan. Ya, alhamdulillah kami pesan kepada bapak-bapak petani, ibu-ibu petani seluruh Indonesia, mohon nanti memakai produk NASA, baik itu granul maupun Greenstar maupun agensi Hayati, karena lebih banyak peningkatan hasilnya, kemudian bisa mengurangi pupuk kimia minimal itu 50%. Jadi lebih banyak keuntungan daripada kita menggunakan pupuk kimia kemudian menggunakan pestisida kimia. Kemudian di NASA ini untungnya kita itu tidak per tahun naik, tapi kalau kita beli pupuk kimia yang dulunya urea itu 300, sekarang itu sudah 500, per kintalnya sudah 1.200.000. Tapi pupuk NASA alhamdulillah ini dari perusahaan belum menaikkan per tahun. Jadi, kalau bisa nggak usah naik ya Pak ya? Ya kalau bisa. Jangan curhat Pak ya. Iya. Oke. Terus apalagi Pak? Terus kemudian dari segi kesuburan, dari segi hama. Saya itu sampai sekarang itu ya saya itu sebagai ketua Gapoktan Desa Lasem, tapi saya itu tidak kenal obat kimia itu, pestisida kimia. Makanya sekarang itu ya saya sendiri sudah tidak mau mengenal tidak mau memakai, jadi akhirnya saya tidak kenal pestisida kimia. Oh, sampai nggak kenal ya? Iya Pak, saya ditanya kan pestisida kimia itu setiap tahun ganti Pak. Oh gitu. Tidak, iya 2 tahun dipakai lagi sudah nggak bisa. Oh begitu. Teman-teman itu. Karena hamanya bisa jadi kebal ya? Ya mungkin kebal karena di tanahnya kalau menurut penelitian itu kan sampai 8 tahun residu kimia di tanah itu kan masih ada. Oh gitu, ya. Jadi pestisida kimia itu jelas nanti 2 tahun itu sudah ganti. Jadi akhirnya petani itu sama-sama bingung. Tapi kalau pakai NASA, mulai dari awal saya kenal NASA sampai sekarang itu agensi Hayati tetap bagus, pupuknya NASA tetap bagus. Namun kadang petani itu kenal NASA katanya gini Pak, NASA itu bagus, tapi harganya katanya gitu.
Tapi kalau memang kalau sudah memakai, tahu hasilnya, tahu harganya, saya kira itu tidak mahal, Pak. Ya. Jadi saya kira nasa itu tidak mahal daripada dari segi harganya, kemudian dari segi kualitasnya itu sangat bagus sekali. Ya, baik. Mungkin tadi sudah banyak yang Bapak sampaikan. Ya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk petani-petani di seluruh Indonesia, juga mitra-mitra yang ada di seluruh Indonesia, Pak ya. Ya. Baik, mitra-mitra Agur dimanapun Anda berada, demikian tadi kita bincang-bincang dengan Bapak Muhammad Muhid di daerah Sedayu, Lasem, Gresik. Di mana Bapak sudah menggunakan 10 tahun dan bahkan sampai pestisida kimia pun jarang beliau pakai. Ya, reporter Adi Nugroho dan kameramen Bapak Dimas melaporkan dari Sedayu, Gresik.